Kembali lagi di Notal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya emiten Ultra Jaya, ya, teman-teman. Ini emiten yang berhubungan dengan susu-susuan, susu kotakan, terus ada beberapa makanan ringan lah yang menjadi bisnis dari emiten ini. Ya, bisa dibilang seperti Indofood atau consumer good ya termasuknya. Dengan ticker code-nya OLTJ. Dan ini sudah saya kalikan dengan kurs dolarnya, teman-teman, karena di laporan keuangan itu menggunakan dolar dan sudah saya kalikan ke kurs rupiahnya. Maaf tadi saya salah bilang. Kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya turun tipis dari 2,25 triliun ke 2,15 triliun. Aset lancarnya turun dari 7,4 triliun ke 7 triliun. Total asetnya naik tipis kali ya, dari 11,24 triliun ke 11,26 triliun. Liabilitas lancarnya turun dari 2,4 triliun ke 1,8 triliun. Total liabilitasnya turun signifikan ya, dari 3,4 triliun ke 1,9 triliun. Dan total ekuitasnya tebal, teman-teman, dari 7,6 triliun naik ke 9,1 triliun. Di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh Ultra Jaya di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 upside 7,4%, 2021 minus 0,7% dan 2020 minus 21%. Kalau kita lihat tidak konsisten ya, teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan angka yang ya cukup rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya 3% saja. Jadi kemungkinan ekuitas yang akan didapatkan oleh Ultra Jaya itu di kisaran 9,4 triliun. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke income statement-nya ya, teman-teman. Kita lihat pendapatannya naik dari 2,6 triliun ke 3,3 triliun, naiknya 27%. Gross profit-nya naik 20% dari 883 miliar ke 1,1 triliun. Ini operating income-nya naik, teman-teman, 25% dari 555 miliar ke 694 miliar. Net income-nya juga naik dari 418 miliar ke 535 miliar. Dan di sini saya juga memprediksi berapa net income yang akan didapatkan oleh WLTJ di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4. Kalau kita lihat 2022 upside-nya 229%, 2021 215%, dan 2020 152%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang bisa dibilang, kalau kita lihat di sini kan konsisten di 150 sampai 200%-an, dan 2 tahun terakhir itu di 200%-an, teman-teman. Ya, maka dari itu saya menggunakan angka yang ya 200% saja, teman-teman. Jadi total net income yang akan didapatkan oleh TJ sampai akhir tahun nanti itu di kisaran 1,6 triliun. Apalagi kan Consumer Good lagi manggung ya, lumayan manggung di tahun ini. Dan jika disetahunkan labanya dengan asumsi setiap kuartal labanya sama, yaitu 535 miliar menjadi 2,1 triliun. Oke, kita masuk ke cash flow-nya. 2,8 triliun naik ya, yang pelanggan 3,5 triliun dan lumayan linear ya. Jadi kemungkinan revenue-nya ini dari pelanggan jadi bagus. Operasinya sendiri naik cukup signifikan dari 75 miliar ke 367 miliar. Signifikan sekali, teman-teman. Dan sebentar. Oke, untuk investasinya sendiri minus ya, 60 miliar tapi turun dari tahun sebelumnya, minus 111 miliar, which is masih good ya. Jadi kemungkinan lebih banyak untuk membeli aset tetapnya daripada menjual aset mereka. Financingnya sendiri minus ya, dari minus 7 miliar ini ke minus 35 miliar, naik ya. Jadi lebih banyak untuk membayar utangnya ya daripada menambah utang baru dari World TCP sendiri. Baik, kita masuk ke book value-nya atau rasio-rasionya ya. Book value-nya naik dari 663 ke 794. PBV-nya turun dari 2,36 ke 1,72. Revenue per share-nya 228 naik ya, dari 200 ke 291. IPS-nya 46 untuk kuartal pertama dan IPS tahunan 138 menggunakan asumsi net income yang ini. Selanjutnya, gross profit-nya 33%, operating profit-nya 20%, dan net profit 15%. Sangat ini ya, efisien sekali ya dari segi profitabilitas. Tidak terlalu banyak beban yang mengikis margin keuntungannya. ROE 5,8%, bagus, teman-teman. Jadi
kalau kita setahunkan aja ya, dikali 4 dengan asumsi yang sama ROE-nya, dapat di 22% atau 23%, tinggi sekali. ROA 4,7% bagus dari 0,2. Bagus teman-teman. Ini total ekuitasnya itu lebih besar daripada liabilitasnya. Liabilitasnya cuma 20% dari ekuitas teman-teman. Karena rasio 3,91 tebal sekali ya. Ini total aset pelancarnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas pelancarnya. Ya hampir 4-5 kali lah bisa di cover. Cash ratio 1,2 tebal sekali ya. Jadi total kasnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Jadi utang-utang lancar dalam kurun waktu setahun itu bisa dilunasi semua teman-teman. PR-nya 29,5, PR rasio tahunannya menggunakan asumsi yang IPS 138 ini 9,8. Oh ya, selama 4 tahun terakhir ya, hanya membagikan dividen di 2020 sama 2021. Untuk 2022 ini belum ada informasi terbaru ya dari manajemen. DPR yang 2020 54%, 2021 15%. Ya nggak konsisten juga ya. Jadi kita asumsikan di tahun buku 2022 yang kemarin ini ya. Habis itu kita coba yang 2023. DPR 30%, DPS-nya itu 35, per lembar saham yield-nya 2,29%. Dan jika 2023 yang menggunakan asumsi IPS 138 ini 30% juga DPR-nya. Di 55 per lembar saham dengan yield-nya 4,07. Nah, di sini saya juga mengasumsikan nilai pasarnya. Yang pertama, kita asumsikan growth-nya berapa ya, teman-teman? Ini CAGR-nya cuma 8% ya untuk revenue sendiri. Ya udah kita 8% aja. IPS-nya 138 menggunakan asumsi yang ini. Minum dulu. Jadi 150 dipotong inflasi 6%, 141 ditambah book value 794 dan harga wajarnya di 935. Ada margin minus 70,54% di harga sekarang ya. Coba kalau kita lihat dari PBV average ya, kayaknya ini memang PBV-nya di atas 1 terus teman-teman. Jadi mungkin lebih relevan dengan PBV average. PBV average 2,04, PBV sekarang 2,01, harga wajarnya di 1.600. Dapatkan dari PBV average ini dikali sama book value-nya. Tapi kalau kita lihat emang ini teman-teman, sudah di harga wajarnya ya. Mungkin kalau misalnya ada sentimen yang mengangkat OLTJ ini bisa berubah ya dari perkiraan harganya, harga saham. Oke, kita lihat bentar ya, mungkin bisnisnya OLTJ ini. Ini ada UHT ya. Oh, lebih banyak di segmen ini, segmen minuman. Ini pasti teman-teman udah tahu lah. Teh kotak ini ya. Oh, ini sari kacang hijau. Nih teman-teman juga cap sapi ini. SKM lah, sudah kenal manis. Oke, menurut saya sendiri WLTJ ini dari segi profitabilitas atau dari segi perusahaan itu bagus teman-teman. Utangnya sehat, terus profitabilitasnya bagus, marginnya, dan ada pertumbuhan ya dari segi pendapatan itu setiap tahun bertumbuh ya. Cuma di 2021 aja yang mengalami penurunan. Dan mungkin untuk bisa mendongkrak ya harga sahamnya itu dari segi ekuitasnya bisa bertambah ya. Ekuitas kan kita tahu dari laba ditahan juga ya. Nah, supaya laba ditanya bisa meningkat, yang bisa mendorong ekuitas juga bisa seperti mungkin dari dividennya tidak terlalu besar pembagiannya dan juga dari segi arus kasnya diperhatikan teman-teman. Kalau bisa jangan sampai minus. Tuh, seperti itu menurut saya, saran saya. Dan ini bukan saran untuk teman-teman menjual atau membeli saham, hanya sekedar analisa pribadi saya. Oke, mungkin itu aja analisa dari Ultra Jaya. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita wujudkan untuk tahun ini 1.000 subscriber teman-teman. Jangan lupa dikasih tahu ya teman-temannya ya, kalau misalnya juga investor, ya kita subscribe aja. Oke, terima kasih.